Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang hukum perjanjian. Yang pertama itu pemahaman tentang kontrak. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain menurut pasal 1313 KUH Perdata. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji untuk melakukan suatu hal. Lahirnya suatu perjanjian itu sebenarnya tidak dipersyaratkan harus dibuat secara tertulis atau kontrak atau secara lisan. Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum. Akan tetapi harus didasarkan pada asas kekeluargaan, kepercayaan, kerukunan, dan kemanusiaan. Suatu kontrak atau perjanjian dibuat harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, sesuatu sebab yang halal. Selanjutnya, perikatan perorangan dan perikatan publik. Mengenai perikatan perorangan maupun perikatan publik, maka pada prinsipnya secara hukum adalah sama. Namun yang membedakannya adalah apakah perikatan itu dilakukan oleh perorangan atau individu atau dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga pemerintah maupun swasta yang melayani kepentingan publik. Jadi pada prinsipnya secara hukum perikatan, karena keduanya harus tunduk pada asas-asas hukum yang berlaku terkait perjanjian jual beli yang dilakukan para pihak sebagaimana diatur pada asas hukum perikatan KUH Perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya ingin melanjutkan materi dari Regita Ayunda, yaitu tentang perancangan kontrak. Jadi perancangan kontrak itu biasa disebut dengan kontrak drafter ataupun legal drafter, yaitu suatu bentuk perbuatan merancang dengan melakukan persiapan pembuatan, penyusunan kontrak yang dimulai dari pengumpulan 34 bahan-bahan hukum, penafsiran dan menuangkan keinginan para pihak dalam kontrak. Merancang kontrak adalah mengatur dan merencanakan struktur, anatomi, dan substansi kontrak yang dibantu oleh para pihak. Nah, dalam melakukan perancangan kontrak, terutama kontrak bisnis, harus memahami asas-asas, prinsip-prinsip dan sumber hukum kontrak menurut hukum positif Indonesia seperti KUH Perdata dan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi kontrak. Jadi dalam membuat kontrak itu, terutama kontrak bisnis, ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Yang pertama itu adalah tahap prakontraktual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan. Yang kedua itu adalah tahap kontraktual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Dan yang ketiga itu tahap postkontraktual, yaitu pelaksanaan perjanjian. Nah, selanjutnya itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan kontrak. Jadi menurut Suhardana itu terdapat 2 aspek yang perlu diperhatikan dalam perancangan sebuah perjanjian ataupun kontrak, yaitu yang pertama aspek akomodatif dan yang kedua aspek legalitas. Nah, selain itu terdapat beberapa aspek juga yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama aspek budaya, yang kedua aspek hukum, dan yang terakhir adalah aspek praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Rahmi ingin menjelaskan tentang contoh kontrak dan bagian-bagiannya. Hal-hal mendasar yang perlu ada dalam struktur surat perjanjian. Yang pertama ada judul, kemudian ada pembukaan, yang kemudian ada komparisi, yang kemudian ada premis atau pretikal, kemudian ada isi perjanjian, penutup, serta tanda tangan para pihak, jangan lupa. Di sini kalian bisa melihat contoh daripada surat perjanjian kerja misalnya. Selanjutnya ada arbitrase. Istilah arbitrase berasal dari bahasa Latin, yaitu arbitrage, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. Definisi secara terminologi dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat ini, walaupun sebelumnya mempunyai makna yang sama. Antara lain, Subekti menyatakan bahwasanya arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa
oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk dan patuh pada serta menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Pada dasarnya, arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dengan arbitrase, di mana bila jalur pengadilan menggunakan suatu peradilan permanen ataupun standing court, sedangkan arbitrase itu hanya menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya kasus yang ditandatangani. Sekian dari presentasi kami. Semoga teman-teman bisa mengerti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.